Hai, kamu lagi mendengarkan podcast Tanpa Solusi. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Ini mungkin menjadi review aku yang kedua untuk buku Melawan Setan Bermata Runcing. Buku ini aku dapat setelah ikut salah satu kelas yang diadakan sama sekolah institut, karena waktu itu lagi pas pandemi 2020 dan I follow this akun karena merasa tertarik dan kayaknya bisa banyak hal yang dipelajari dari awalnya aku kira ini organisasi non-profit yang sekedar menjalankan ini ya. Tapi setelah baca beberapa postingan dan mengerti bahwa mereka fokus sama gerakan sama kemampuan literasi dan fokus pada pemberdayaan anak rimba. Terus beberapa dari tempat bisa dibilang tempat mereka, lokasi pengajaran mereka itu salah satunya di Makassar. Itu adalah tempat yang cukup ramai, alias bukan kayak suasana di artinya bukan ketertinggalan tuh, bukan cuman ada di daerah pelosok juga, tapi juga banyak terdapat di daerah kota, bahkan pusat kota atau pinggiran kota. Nah, di sini buku ini ditulis oleh 5 orang. Yang pertama Aditya Dipta Anindita, terus Kak Butet Manurung sama Mas Dodi Rokdian, Kak Fadila Aprista Wijaya, dan Kak Fawas. Editornya Kak Saleh Abdullah dan epilognya Donatus Keimar. Sejarah pertama berdirinya sekolah ini, mungkin ada beberapa yang sudah pernah nonton filmnya juga. Jadi mereka berlima ini awalnya bekerja di Taman Nasional Bukit 12. Terus mereka jadi ceritanya bekerja sebagai pendamping kelompok masyarakat adat ya. 4 dari mereka itu lulusan dari sarjana antropolog, kecuali Kak Fadila itu satu-satunya yang jurusan pendidikan, jadi guru asli ya. Yang lain tergerak untuk menjadi guru. Taman Nasional Bukit 12 ini sendiri sebenarnya menghadapi problem di mana status masyarakat tersebut akan diubah menjadi kawasan konservasi hutan lindung. Nah, ini ada sejarahnya. Jadi terjadinya ketika statusnya mereka dijadikan taman nasional, terjadi pengurangan wilayah. Sedangkan pada saat itu kan kawasan hutan Setali Bukit itu luasan hektarnya itu masih cukup luas. Semakin berkurang di tahun 1970 sama 1980. Pertama itu dimasuki oleh pembangunan transmigrasi di sisi barat sama selatan hutan yang memicu migrasi kelompok masyarakat adat. Ya pastilah, karena ada orang lain yang datang memasuki wilayah mereka, dan mereka itu kan sifatnya komunal. Jadi ibaratnya satu kelompok pindah, yang lain pasti juga akan berpindah-pindah gitu. Jadi terdapat mereka sama seperti yang lain ya, terdapat keresahan yang mereka rasakan. Yang pertama, di mana kawasan hutan lindung mereka kan makin sedikit, makin berkurang. Terus yang kedua, adanya orang-orang yang datang dari luar kemudian menyuruh mereka menandatangani nota kontrak kesepahaman di mana mereka belum paham isinya itu apa, karena orang-orang rimba ini belum mengerti baca tulis kan. Nah, dari situ mereka mengingat bahwa
mereka tuh menjadi anti terhadap orang luar. Yang dahulunya mereka tuh ada semacam keterkaitan ya dengan orang-orang di luar, berupa kayak kayak barter makanan begitu, atau barter sumber daya apa. Orang di luar akan memberikan mereka ini, mereka juga akan menggantinya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ketika mereka mendapatkan orang-orang yang datang kemudian hanya mengambil keuntungan, seperti menebang pohon, kemudian mengurangi lahan mereka mempunyai stigma terhadap orang luar itu, bahwa orang luar itu jahat atau disamakan dengan setan gitu. So, kesan pertama pada buku ini, menurut saya buku ini diceritakan secara rinci, dan kalau ingin mendapatkan nilai-nilai keseluruhan, karena ini kan ditulis per per bagian dari masing-masing kelima penulisnya gitu. Jadi ada yang ditulis sama Kak Anindya, terus Mas Dodi, terus Kak Butet Manurung juga, sehingga dari kelima ini memiliki kalau membaca tuh harus membaca lima-limanya agar memiliki perspektif yang utuh mengenai pengalaman mereka, pengalaman mengajar mereka. Menurut saya dibandingkan dengan, karena ini kan termasuk dalam giat relawan begitu ya. Namun ada yang berbeda dari secara ruh dan secara yang kita lihat yang betul-betul menggerakkan mereka. Yang pertama itu adalah bagaimana mereka betul-betul menyatu dengan kehidupan yang ada di sana. Jadi ada yang dikatakan sebagai keberpihakan. Nah, keberpihakan ini tidak dapat dikatakan kita berpihak pada mereka ketika kita mengambil nilai atau pandangan dari diri kita sendiri tanpa mendengar apa sih cita-cita dari kelompok ini, apa ya yang diimpikan oleh masyarakat rimba itu apa. Karena bisa jadi kita orang kota menginginkan nggak usah ada rimba deh, yang penting kehidupan kota aja yang dibangun. Nah, hal itu kan bukan membangun masyarakat rimba, malah merusak mereka, karena sejatinya mereka itu tinggal di pegunungan, kemudian di hutan, sehingga hal-hal yang seperti itu pasti bertentangan. Oleh sebab itu digunakanlah yang namanya keberpihakan. Nah, keberpihakan ini tidak bisa muncul manakala kita kurang memahami mereka, sehingga untuk memahami mereka itu dikatakan bahwa kita mengundang diri kita, sebagaimana kata voluntas atau volunteer, mengundang diri kita masuk ke dalam komunitas. Kemudian kita benar-benar belajar dari mereka. Nah, yang biasanya yang saya perhatikan itu kekurangan dari beberapa giat kelompok volunteer adalah, pertama, itu melakukan kegiatan hanya dalam jangka waktu yang singkat, entah itu 2 hari, 3 hari. Sedangkan untuk mengetahui dan mendalami kehidupan suatu masyarakat atau kelompok, katakanlah kita tidak bisa tinggal hanya dalam beberapa waktu jam saja. Untuk mengetahui nilai-nilai yang mereka anut, untuk mengetahui cerita yang mereka punya, dan mengerti posisi mereka dalam suatu masalah, kita perlu untuk berada dalam satu lingkup dengan mereka, tidak menjadikan mereka sebagai subjek, tidak menjadikan mereka sebagai objek, melainkan sama-sama menempatkan komunitas dan kita itu berdiri yang sama. Bahkan jadi katakan kita sama-sama subjek yang menghadapi objek permasalahan yang sama. Terus yang kedua,
Yang berbeda adalah komunitas menjadi pusat segala tujuan pembelajaran. Nah, yang terlihat untuk gerak-gerakan giat volunteer yang belum lama ini berkembang, 3-4 tahun ini berkembang, komunitas yang dituju itu hanya dijadikan sebagai objek. Jadi kayak melakukan kegiatan volunteer di suku ini, kecamatan ini, di kabupaten ini, dengan kayak misalnya udah punya semacam kayak kurikulum dan apa segala macam, tanpa melakukan riset atau observasi mendalam terlebih dahulu. Jadi kayak kesannya kalau dalam 6 bulan ini satu kegiatan tersebut kemudian berpindah lagi, seakan-akan di tempat yang satu dengan di tempat yang berikutnya itu memiliki permasalahan atau background yang sama, padahal itu kan pasti selalu berbeda ya. Ibarat kata kayak yang satu tuh masyarakat yang tinggal di puncak pegunungan, katakanlah masyarakat Tanah Toraja, terus yang satu tuh masyarakat adat Sumba gitu. Nah, keduanya ini dari segi nama saja itu sudah berbeda, apalagi kalau misal dikaitkan dengan permasalahan mereka. Yang satu berbeda, yang lain juga pasti berbeda. Kemudian bukannya kita menjadi sebagai pembelajar yang datang ke tempat itu, dalam kegiatan giat volunteer yang modern, yang banyak beredar yang banyak dilakukan sekarang itu, kita malah jadi seorang pengajar kepada mereka. Nah, dalam posisi gerakan sekolah ini, mereka itu terbalik. Jadi kita tuh adalah orang yang datang dengan tangan kosong dan ingin belajar kepada mereka. Jadi benar-benar komunitas itu ditempatkan sebagai pusat segala kegiatan. Dan tidak kalah penting lainnya adalah poin berikutnya, yaitu pendidikan kontekstual berbasis persoalan komunitas. Nah, pendidikan kontekstual itu bagaimana sih? Nah, persoalan komunitas yang pertama kita ambil dari persoalan yang sekarang dihadapi. Misalnya sebagai contoh yang ada dalam cerita buku ini, masyarakat adat Rimba ini sering tertipu karena mereka kurang paham dengan baca tulis. Nah, setelah jadi permasalahannya di situ adalah kurang pahamnya mereka akan isi dari kesepakatan atau surat yang mereka tanda tangani, sehingga kurikulumnya nanti akan menyesuaikan dengan persoalan tersebut. Mereka kan kurang bisa baca tulis tuh, berarti yang pertama tuh disusun adalah baca tulis hitung gitu. Terus contoh yang kedua adalah pernah di masyarakat adat Papua, saya lupa namanya apa. Jadi di sana itu ada kejadian di mana seorang bapak datang untuk membawa anaknya yang sakit. Kemudian diberikanlah resep obat serta obat gitu kepada si bapak. Kemudian 2 hari berikutnya ternyata overdosis. Persoalannya kenapa? Menurut logika bapak ini, kalau misalnya satu obat dapat menyembuhkan anaknya dia dalam 3 kali pemberian, ya sudah, berikan saja semuanya 1 kali biar cepat sembuh. Nah, itu kan cara pemikiran yang berbeda, sehingga di sini muncul suatu permasalahan. Maka disusunlah kurikulum. Pelajaran pertama kita akan mengajarkan tentang pentingnya untuk bisa membaca resep obat, atau untuk bisa mengantisipasi gangguan kesehatan yang bisa muncul. Sehingga tidak seperti kegiatan giat volunteer modern yang dimana mereka menyusun ala kadarnya yang disesuaikan dengan
tidak disesuaikan dengan persoalan komunitas itu sendiri. Yang berikutnya adalah kerendahan hati. Nah, kerendahan hati ini ikut sama keberpihakan, dimana ketika dia membawa dirinya, dia menanggalkan semua hal yang ada di belakangnya yang selama ini. Karena kalau ketika masuk dalam suatu komunitas itu kan pasti memiliki kebiasaan yang berbeda, sehingga harus memiliki start yang sama nih untuk menggapai untuk menetapkan perubahan yang diinginkan sebagai tujuan yang harus dicapai bersama. Nah, volunteer yang ada di sekolah itu sifatnya hanya memfasilitasi komunitas dengan pengetahuan yang mereka punya untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka juga kadang membawa misalnya tutor dari luar untuk membantu mereka misalnya menambah skill yang baru, misalnya untuk kayak membuat film dan lain sebagainya. Stigma bodoh, ketertinggalan, dan primitif itu seringkali dikaitkan dengan komunitas adat atau komunitas rimba atau komunitas adat yang lainnya atau komunitas pesisir. Padahal secara logika sebenarnya bodoh, ketertinggalan, dan primitif ini apa sih? Maksudnya apa poin utamanya? Karena bisa dikatakan bahwa ketika seseorang yang pintar di akademik, misalnya dia tinggal di Bandung atau mungkin di Jakarta gitu, ketika dia ditempatkan di antah berantah, dia belum tentu bisa melanjutkan kehidupannya begitu. Berarti bisa dikatakan dia bodoh dong. Dia pintar tetapi bukan pada tempatnya. Jadi kayaknya itu harus disesuaikan dengan lokasinya, sehingga stigma bodoh, ketertinggalan, primitif ini juga tidak layak disandingkan dengan masyarakat adat. Jadi di sana itu ada beberapa ini ya, kayak literasi dasar, terus literasi lanjutan. Kalau literasi dasar itu kayak baca, tulis, hitung, sedangkan kalau literasi lanjutan itu yaitu tadi disesuaikan dengan kebutuhan persoalan yang mereka hadapi. Thank you, itu dia review buku Melawan Setan Bermata Runcing.